Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dirati hasan masyaallah salihin wa sallam qatil muqarrabin wa sallallahu mu'allif hadzal kitab Syekh Nawawi al-Masri sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu abana wa ummatina jatina wa sallallahu syamma syaihina wa sallallahu ma'atina al-asqiya malam alam itu wa santi maliban lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi masru'yati takbiri. Pasal tentang diperintahkannya takbir ba'da kulli salatin, setiap habis salat. Terus salat kang salat sapa gawe salat fi ayami ing dalem hari-hari neman. Iklam ana takbir sak temene takbir iku masru'un, diperintahkan ba'da kulli salatin ing dalam setiap habis salat tusalla fi ayami takbiri ing dalam hari-hari takbir. Ketika hari tasrek tanggal 10 kita 10 Muharram 10 apa namanya? Dzulhijjah kita lebaran. Nah, tanggal 11, 12, 13 kita disunahkan untuk baca takbir. Sawaun kana padha uga ana apa salat iku faridatan. Kita biasanya takbir itu hanya salat fardu ya. Au nafilatan atau salat sunnah. Misalnya salat Anda habis salat duha, salat sunat duha, maka disunahkan juga takbir. Au salatu jenazah. Bahkan salat jenazah pun kita disunahkan takbir. Wa sawaun padha uga kanat ana apa salat iku al fardhu. Salat sawaun kanat apa fardhu, salat fardu iku muaddatan. Salat ada, salat yang biasa, reguler, au maktiyatan atau salat qadha. Salat subuh qadha atau salat duhur qadha. Itu pun juga disunahkan takbir. Au manduratan utawa salat fardu yang dinadzarno. Kalau saya lulus, kalau saya sukses ini saya akan salat. Nah, salat apa? Salat yang nazar. Wa fi ba'di hadza lan ing dalam sebagian ini khilafun. Udah ana perbedaan pendapat laisa hadza yang tidak ana apa maudhi pasti. Di sini ada beberapa perbedaan pendapat tapi Imam Nawawi tidak menjelaskan lebih lanjut. Lakin as-sahih iku ma utai barang zakartu kang menyebut sapa yang sunning ma. Tapi yang sahih adalah seperti yang disampaikan ini bahwa pada hari tasrek kita disunahkan untuk takbir setiap habis salat. Baik salat fardu atau salat sunnah, bahkan salat jenazah. Fardunya itu fardu reguler, muaddatan, atau qadha atau nazar. Lau kabaro. Nah, sekarang kita lanjutkan. Lau kabaro lamun takbir sopal imamu imam ala khilafi iktida'il makmumi, berbeda seperti keyakinannya makmum. Misalnya gini, hari tasrek habis salat subuh begini, imame takbir. Ternyata menurut makmume ini kan udah kelewat tasreke, tapi menurut imame masih tasrek. Ini tanggal 13, sehingga imame takbir. Sementara menurut makmume ini sudah nggak tasrek karena sudah lewat. Tasreke ini sekarang sudah tanggal 14 misalnya. Biangkana gambar yang to'ono sopal imamu imam iku yaro melihat sapa imam at-takbira ing takbir yauma Arafah yang dalam hari Arafah au ayami tasrik atau hari tasrek, atau imame menganggap hari ini sudah Arafah, besok riyaya saiki Arafah, tapi menurut makmume enggak, sekarang belum Arafah, masih tarwiyah. Nah, bagaimana kalau ada perbedaan begitu? Wal makmumu utai hale utai makmum iku layarahu, tidak melihat seperti itu, au aksuhu atau sebaliknya,
Kalau imam dan makmum berbeda pendapat tentang apakah ini sudah waktunya takbir atau belum, atau masih waktu tasrek atau tidak, fahal yutabi'uhu. Pertanyaannya, apakah makmum itu harus mengikuti imam? Am yakmalu atau mengikuti bi'tiqadinasihi kelawan sesuai dengan pendapatnya sendiri. Makmum harus mengikuti imam enggak kalau begitu? Fihi ku ing dalam persoalan ini wajhani utai dua pendapat. Li ashabina al asahu utawi yang lebih sahih yakmalu beramal sapa makmum bi'tiqadinasihi sesuai dengan keyakinannya sendiri. Kalau misalnya kita jadi makmum hari ini, menurut kita ini masih tarwiyah bukan arafah. Karena masih tarwiyah kita belum boleh takbir. Tapi menurut imam sholat, menurut dia ini sudah arafah. Karena itulah habis sholat langsung takbir. Bagaimana makmum? Ternyata makmum tidak perlu ikut imam. Ya wis, imam takbir ya bene. Kita menengahi karena kita merasa ini belum. Jadi tidak harus ikut. Ini takbir setelah sholat lah ya. Jadi setelah sholat salam, kemudian takbir. Li'anal kudwata karena saat temannya mengikuti mengikuti imam iku ing kotoat telah selesai bisalami kelan salam minas salati. Karena sholat sudah selesai, maka kita tidak lagi perlu ikut imam kalau memang kita merasa bahwa yang dilakukan imam tidak benar. Bihilafima bedane kelawan barang idza kabbara nalikane takbir sapa imam fi salatil idi ziyadatan kelawan lebih alama yarahu ing atase ma barang alama ing atase barang yaru kang melihat sapa makmum hu ing ma sapa al makmumu fa innahu yutabi'u wajib ikut min ajli kuwati bedane krana arai mengikuti. Jadi maksudnya tadi kalau takbirnya itu setelah sholat, takbir sunnah setelah sholat, kemudian takbir biasa itu, maka kalau menurut makmum itu sudah tidak waktunya takbir, maka kita tidak perlu ikut. Tapi kalau di dalam sholat riyoyo misalnya begini, masih ingat kalau sholat lebaran itu kan ada takbir toh, Allahu Akbar begini, takbiratul ihram, kemudian sebelum maca Fatihah imamnya takbir. Masih ingat berapa kali takbirnya? Rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Menurut kita imam itu sudah takbir 5 kali, tapi imam takbir lagi. Karena menurut imam mungkin dia baru 4 kali, sehingga hitungannya beda. Kalau hitungannya beda, kita sebagai makmum bagaimana? Harus ngikuti imam. Masa imamnya takbir ping 7 ya sebene ikut aja. Karena menurut imam takbirnya belum cukup. Kita sebagai makmum gak kok itu keliru, enggak, kita harus ikut imam karena kita menjadi makmum. Tapi kalau takbir setelah sholat enggak. Oke, ini takbir setelah sholat. Sekarang kita lanjutkan. Faslun fi takbiratis sholatil iddain. Takbir sholat lebaran. Wa khutbataihi lan khutbah 2. Wa bayanu ma fi min adkari. As-sunatu ta sunae iku ayu kabira. Nyeto takbir sapa makmum imam fi salatil idi ing dalam salat lebaran qoblal qiraati sebelum membaca Fatihah. Takbiratin ing beberapa takbir zawaida yang lebih. Kalau kita salat lebaran maka kita disunahkan takbir. Waktunya kapan? Sebelum maca Fatihah. Jadi habis takbiratul ihram, kemudian takbir lagi. Ayo kabiru mongko takbir sapa imam fi raqatil ula ing dalam rakaat pertama sab'a takbiratin ing 7 takbir. Siwa takbiratul iftitah selain takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram sendiri, kemudian setelah itu kita takbir 7 kali. Wa fisaniyah lan ing dalam rakaat kedua
khamsa takbiratin 5 kali takbiran. Yang rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Siwa takbirati raf'i, selain takbir bangun minas sujudi. Jadi yang 5 itu selain takbir gerak. Kan dari sujud untuk berdiri kan ada Allahu Akbar takbir, itu tidak dihitung. Yang dihitung takbir sendiri 5 kali. Wa yakunu lan ana apa atakbiru, maca takbir fil ula ing dalam rakaat pertama iku ba'da doa iftitah. Waktunya kapan takbir? Itu setelah maca iftitah. Ini kan lebaran kemarin kan banyak toh yang imam dadaan karena sholat lebaran ini ngomai dewe. Nah, kayaknya kita harus bisa. Kalau misalnya Anda nanti gak iso ning masjid karena belum ada suami, akhirnya sholat dewe. Karo mae ambek adike wedok-wedok yo, kita Anda harus bisa toh. Nah, kapan waktunya takbir? Adalah setelah maca doa iftitah. Jadi Allahu Akbar, apa ini namanya? Takbiratul ihram pertama, setelah takbiratul ihram kemudian maca doa iftitah. Setelah iftitah baru takbir. Sehingga antara takbiratul ihram dengan takbir lebaran, sholat itu ada jeda. Sehingga kalau Anda jadi imam, maka makmumnya masih memungkinkan untuk ikut. Kadang kan kita itu cepat banget toh. Baru Allahu Akbar kita masih sibuk nonton sajadah. Imamnya wis takbir maneh. Mungkin imamnya enggak maca iftitah. Padahal kalau di sini takbir itu rakaat pertama dibaca setelah baca iftitah. Jadi maca kabirau dhisik. Setelah kabirau selesai baru takbir. Waktunya adalah setelah baca iftitah, tetapi qabla ta'awud, sebelum maca ta'awud Fatihah. Jadi setelah iftitah takbir 7 kali, setelah itu kemudian ta'awud dan Fatihah. Berarti sebelum Fatihah. Wa fi saniyati lan ing dalem rakaat kedua qabla ta'awud. Untuk rakaat kedua maka membaca takbirnya sebelum maca Fatihah. Ta'awud. Wa yustahabu, nah ini cara maca takbirnya. Wa yustahabu lan disunahkan apa ayakula ento ngucap sapa man ba'da kulli takbirata ini ing dalam antarane 2 takbir. Jadi Allahu Akbar. Nah, itu tidak langsung kemudian Allahu Akbar kedua, tapi di antara takbir itu diselani maca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi cukup renggang antara takbir 1 dengan takbir kedua, itu ada jeda, yang jeda itu diisi dengan maca ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hakadha begitu qalahu ngendikahu ing ma sapa jumhur ashabina. Itulah pendapat mayoritas ulama. Maca takbir setelah iftitah, di antara takbir diselani dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Bahkan kala ngendika sapa ba'du ashabina, bahkan tidak hanya subhanallah walhamdulillah, tapi sebagian ulama malah ngendikane fatwane diselani ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu biyadil khair wa ala kulli syai'in qadir. Berarti akhirnya antara takbir 1 dengan takbir kedua itu cukup renggang. Kita tuh kan kadang cepet banget. Allahu Akbar, makmumnya urung nyusul, imamnya ini lagi. Nah, artinya kita diajari antara takbir 1 dengan takbir kedua itu cukup renggang karena ada bacaan tasbihnya. Wa qala lan ngendika sapa Abu Nasr Ibnu Sabbah wa ghairuhu min ashabina. In qala lamun ngucap sapa man maing barang tadahu yang membiasakan hu ing mas sapa anasu iku fahasanun. Kalau kemudian di antara takbir di sela-selani ini wawa yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila, maka itu lebih bagus. Jadi Allahu Akbar kemudian Allahu Akbar walhamdulillah kabira walhamdulillah katsira, tapi dibaca pelan. Hanya takbirnya yang Allahu Akbar dibaca keras,
karena kemudian diikuti makmum, tapi untuk sela-selanya ini dibaca pelan saja, bukan banter. Nanti makmumnya malah bingung. Itu carane takbir. Wa kullu hadza, utai ini semuanya iku ala tausi'i, ada penjelasannya di kitab yang lain. Wal hajaro, tidak ada hajaro, tidak ada dosa fi syai'in minhu, artinya kalaupun tidak di sela-sela ini yo nggak apa-apa, cuma itu kalau disarankan ada jeda dan diselani dengan tasbih. Sekarang begini, bagaimana kalau imamnya lali gak mau takbir? Lau taroka, lamun ninggal sapa imam jami'a hadzal dzikri, yang seluruh zikir tadi, misalnya setelah takbir nggak ono zikir blas, langsung Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, nggak usah zikir yang lain. Wa taroka, bahkan tidak ada zikir. Wa taroka lan ninggal at-takbirati ing takbir as-sab'a wal khamsa, ing takbir 7 dan 5 sohat, tetap sah. Jadilah Anda jadi imam sholat riyo kok gak ada takbir, Mbak, aku mau lali, yo gak apa-apa, sah saja. Wah, ini loh sholat sunnah, itu kan takbirnya juga sunnah. Karena itu kalau sholat riyo kemudian imamnya lupa gak takbir, yo gak apa-apa, yo malu imam aja, sohat sholatuhu. Walayah judu, dan tidak perlu sujud li sahwi, bahkan tidak perlu diganti sujud sahwi. Ya sholat itu aja, kalau sudah lali gak takbir ya sudah, sholatnya tetap sah. Lakin fatat hu, tetapi berarti kehilangan hu ingman apa al-fadilatu. Kalau kita pas sholat riyo kok lali gak takbir, sholatnya tetap sah, tetapi berarti kita tidak mendapatkan keutamaan. Itu kalau tidak takbir sama sekali. Nah, sekarang ini banyak kasus juga. Bagaimana kalau takbirnya itu lupa, kemudian ingatnya setelah maca Fatihah? Enak toh? Wis maca Fatihah, tengah-tengah Fatihah imamnya baru sadar, loh urung takbir. Boleh nggak kemudian Fatihah dihentikan, kemudian diganti takbir, balik mana takbir? Lawan nasia, mongkon lamun lupa sapa seseorang takbirati ing takbir tadi, hatta iftatahal qiraati, sehingga maca mulai Fatihah. Misalnya lagi iya karena butuh iya karena stain, bolak-balik imame subhanallah karena urung takbir imame. Makmume mengingatkan, kemudian imame sadar bahwa dia belum takbir. Kayaknya ini sering loh. Karena sholat riyo itu kan setahun pisan. Biasanya kita lupa karena nggak tiap hari. Wis maca Fatihah kemudian baru sadar. Bagaimana kalau itu yang sering terjadi begitu? Lam yarji, mongko tidak perlu baleni ila takbirati, ngatasi takbir alal qaulis sahih, menurut pendapat yang sahih. Jadi kalau kita kemudian belum takbir ternyata langsung maca Fatihah, berarti waktu ini takbir sudah habis. Karena itulah maka tidak perlu baleni, ya sudah langsung aja Fatihah sampai selesai. Nanti rakaat kedua baru takbir. Nanti rakaat kedua lupa juga, ya sudah Fatihah aja. Berarti kita nggak takbir, sah. Hanya kita tidak mendapatkan keutamaan sholat lebaran. Itu menurut pendapat yang kuat, itu tidak perlu baleni, biasa aja takbirnya. Bagaimana kalau kita, Anda makmum, yang sering terjadi begini, kita sholat riyo kadang kan bulet, sampai anaknya, sampai macam-macam. Begitu sampai masjid, sampai lapangan, ternyata jamaah wis mulai. Yang sering. Jadi ternyata imam itu sudah takbir yang kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita telat. Berarti kita hanya mendapatkan takbir bersama imam rakaat pertama la 7, berarti hanya dapat 5. Yang berarti kita kurang 2. Kurang 2 itu kita nambahin mboten? Enggak perlu nambahi. Yo bagiamu karek 5 itu, gak usah nambahi. Yo diterima apa adanya.
Untuk 5 ya 5. Salah telat. Jadi nggak perlu ditambahi sendiri karena imam sudah selesai mengikuti imam. Ini kalau telat, yang tadi sudah selesai. Sekarang pendapat yang sahih seperti tadi. Wali Syafi'i, lan menurut Imam Syafi'i, qaulun dhaifun, ada qaul yang dhaif. Tapi kalau sebagian pendapat Imam Syafi'i, tapi pendapat ini dhaif. Innau yarji'u, harus kembali. Berarti kita boleh pilih balik atau tidak. Jadi misalnya Anda jadi imam, begitu Allahu Akbar, takbiratul ihram, maca kabirau, langsung Fatihah. Begitu Fatihah selesai, waladhdallin amin, kemudian baru sadar, oh ya tadi urung takbir. Sebelum maca surat, berarti balik, kita takbir lagi. Setelah takbir, baru maca Fatihah lagi. Nah, ini menurut pendapat yang lain. Tapi yang sahih tidak perlu mengulang. Itu kalau takbir sholat. Sekarang khutbah. Wa amal khutbatani, anapun dua khutbah fil aidi ing dalam sholat lebaran iku fayustahabu, mongko disunahkan ayu kabiro ing yen takbir fi iftitahil ula ing dalam khutbah pertama. Kalau khutbah itu kan dua, sholat lebaran khutbahnya dua, yang khutbah pertama takbirnya 9 kali. Kalau sholat takbirnya ping 7. Kalau dadi khotib khutbah pertama takbirnya 9 kali. Wa fisaniyah lan ing dalem khutbah kedua sab'an, takbirnya 7 kali. Beda ya. Kalau sholat 7 dan 5. Kalau khutbah 9 dan 7. Itu takbir ketika khutbah. Sekarang wa amal qiraatu, anapun bacaan fi sholatil idi. Kalau Anda jadi imam sholat riyoyo, bacaan suratnya yang bagus apa? Yang disunahkan. Hakot dama, mongko sudah lewat apa bayanuma, penjelasan barang yustahabu. Ini sudah pernah dijelaskan di bab sholat. Tapi kemudian diulang, lah. Ma yustahabu ayyakra fihi fi babi sifati adkaris salat. Ini sudah dijelaskan dalam bab awal, yaitu tentang zikir salat. Wa huwa iku ayyakra yen to maca sapa man fil ula ing dalam rakaat pertama badal Fatihati, setelah Fatihah surat Qaf. Kalau Anda jadi imam ketika lebaran, yang disunahkan ketika rakaat pertama adalah surat Qaf. Itu berapa ayat? Cukup banyak ya. Wa fisaniyah, rakaat kedua iktarobatis sa'atu. Suratnya itu. Kita nggak hafal Ustaz. Kalau nggak hafal, wa insa'a boleh juga fil ula dalam rakaat pertama sabihis marabbikal a'la. Boleh sabihis. Wa fisaniyah hal ataka hadisul ghosiyah, boleh. Nggak hafal juga Ustaz, ya kulhu. Kan gampang toh. Oh, ini nggak hafal, ya falak binas lah. Rakaat pertama falak, rakaat kedua binas, boleh. Wong itu loh sunnah juga. Tapi ini kan mengikuti Nabi. Nabi dulu bacanya surat Qaf, karena itu sunnahnya surat Qaf. Atau iktarobatis sa'ah, gak iso ya sabihis, gak iso ya alhaqumut takasur, gak iso ya ina atainakal kausar. Kan paling gampang. Yang penting maca surat. Baik, ini terkait dengan persoalan itu. Kita lanjutkan pada babul adhkari, bab tentang zikir fil asril awal, yang dalam 10 hari yang pertama min Dzulhijjah. Kalau kita masuk bulan Dzulhijjah, ada wiridan khusus untuk 10 hari yang pertama, mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Kala ngendika sapa Allah taala wa yadhkurullaha wa yadhkurulan padha zikir sapa mereka ismallahi taala fi ayamin maklumatin, ing dalem hari yang
diketahui. Ayamin maklumatin itu adalah hari tanggal 1 sampai 10. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas wa Syafi'i wal jumhur, sebagian besar ulama, yang dimaksudkan ayamin maklumat ya ayamul asri, yaitu hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wa'lam annahu iku yustahabu, disunahkan apa al iksaru, memperbanyak fil adkari indam dzikir fi hadal asri. Kata para ulama, untuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita disunahkan untuk memperbanyak dzikir. Ziyadatan ala ghairi, lebih banyak daripada hari biasa. Wa yustahabu, lebih-lebih disunahkan mindalika fi ayamil arafah. Dari 10 itu kan ada tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah. Jadi mulai tanggal 1 Dzulhijjah kita disunahkan puasa, disunahkan banyak zikir. Kemudian mulai hari Tarwiyah lebih banyak zikirnya, hari Arafah lebih banyak zikirnya. Aksara min bakil asri, lebih banyak daripada hari-hari yang lain. Rawaina fi sahih Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu an Nabi alaihi salatu wasallam qala mal amalu, ora ana utai amal fi amalin fi ayamin ing dalam hari-hari afdalu kang luwih utama minha saking ayam min hadhi, saking hari ini. Kata Kanjeng Nabi, tidak ada hari yang lebih baik daripada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Amalnya di tingkat lebih banyak maksudnya. Kalau pada nanya sahabat-sahabat, wala jihad fisabilillah, Kanjeng Nabi. Begitu juga bagaimana kalau jihad? Nabi mengatakan walal jihad. Tidak juga jihad. Artinya amalan yang dilakukan, dzikir yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, lebih-lebih hari Arafah, itu nilainya paling baik. Bahkan nilainya lebih banyak daripada jihad fisabilillah. Wala jihadu ila rajulun kharaja yukhadiru nafsi amalihi falam yarji'u maqara bali bisyai'in. Artinya itu adalah hari-hari yang paling mulia, karena itu kita manfaatkan. Kita biasanya kalau kita yang nggak haji, kita disunahkan puasa ya, puasa Tarwiyah dan Arafah. Bagi yang tidak haji, yang haji tidak, karena mereka berat banget. Pada hari Arafah itu ada waktu yang mustajabah, biasanya setelah duhur sampai surup, sampai sore, itu hari yang mustajabah di Arafah. Fi riwayatin li Tirmidzi ma min ayamin, tidak ada suatu hari al amalu sholihu utai ana amal soleh fihina ahabbu, yang lebih disukai ilallah ta'ala min hadal ayamil asri. Kata Nabi, tidak ada amal soleh yang lebih disukai Nabi kecuali amal soleh yang dilakukan pada hari 10 pertama Dzulhijjah. Wa fi riwayati Abi Dawud mislu hadhihi inau ilanau qala min hadil ayami, yaitu 10 hari. Rawaina fil Musnad Ahmad Ibnu Hanbal radhiyallahu an bi isnadis sahih qala fihi mal amalu ora ana tai amal fi ayamin afdalu, luwih utama min al amali min Dzulhijjah. Banyak hadisnya dengan redaksi yang sedikit berbeda, tapi intinya sama, yaitu bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu hari yang paling baik untuk melakukan amal, khususnya Tarwiyah dan Arafah. Wa fi riwayatin asril adha, yaitu 10 hari adha. Rawaina fi kitab Tirmidzi an Amr an Imam ibn Abi Su'aib an Abi an Jati an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairud du'a, utai sebaik-baiknya doa iku doaun yaumi Arafah. Kata Nabi, doa yang paling mustajabah itu adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Karena itu biasanya kalau kita punya keluarga yang haji, maka setelah Arafah kita saling teleponan. Jadi di sana yang
berdoa yang di rumah yang ngamini. Biasa, kadang ini toh apa namanya, agen-agen haji, kalau Ustadz yang tahu, dulu pas haji itu, pas waktu di Arafah, itu jamaah itu, agen haji itu disuruh kumpul, keluarganya yang di Indonesia, dikumpul di tempat tertentu, kemudian dikasih kamera besar, bukan kamera, TV besar, kemudian keluarganya yang di Arafah pakai HP, video call untuk berdoa, kemudian yang di sini ngamini. Begitu juga sebaliknya, yang di sini berdoa, yang di sana ngamini. Karena kita berharap doa yang dipanjatkan kita di rumah ini, karena diamini dari Arafah, semoga nilainya sama dengan yang di Arafah. Nabi mengatakan doa yang dipanjatkan waktu Arafah adalah doa yang terbaik, artinya yang mustajabah. Wa khairuma, lan sebaik-baiknya barang kultu kang ngucap sapa ingsun ana wa nabiyuna min qabli. Dan itu tidak hanya pada masa Nabi, itu juga adalah hari-hari doa yang baik oleh nabi-nabi sebelumnya. Doa yang diajarkan Nabi yang harus lebih banyak dibaca waktu Arafah, ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Kata Nabi, doa ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku sampai ala kulli syai'in qadir, itu juga diajarkan para nabi sebelumnya. Rawaina fi muwatta bi isnadin mursalin wa nuqsani fil ahdi afdalu doa. Ini afdalu doa utai sebaik-baiknya doa iku yauma Arafah, doa hari Arafah. Wa afdalu ma utai sebaik-baiknya barang kultu kang ngucap ana wa nabiyun, artinya ini wiridan yang dipakai oleh para nabi. Sebaik-baik wiridan yang kita bisa baca pada hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mulai tadi la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Wa balawana an Salim ibnu Abdullah ibnu Amr qala anau ra'a, melihat sapa Salim sailan orang yang meminta, yas'alu yang meminta anasa ing manusa yaum Arafah ing dalam Arafah. Qala, ini kasus. Suatu ketika Salim bin Abdullah bin Umar, berarti siapa ini? Cucunya Sayyidina Umar. Salim ibnu Abdullah ibnu Umar, cucunya Umar, suatu ketika pada hari Arafah itu melihat ada orang ngemis. Kemudian ditanya, kenapa engkau ngemis? Wong sekarang loh hari di mana Allah itu mesti mengabulkan. Kalau kita minta jangan ngemis pada manusia, tapi langsunglah minta kepada Allah. Itu menunjukkan hari Arafah itu hari yang mustajabah. Maka kita manfaatkan dengan sangat baik. Ya ajiz fi hadal yaumi yus'alu, kata Salim, fi hadal yaumi, dalam hari ini yus'alu minta sapa ghairullahi ta'ala azza wa jalla. Maksudnya begini, bagaimana mungkin pada hari yang mustajabah Anda meminta pada selain Allah? Maka marilah kita manfaatkan untuk berdoa. Qala Bukhari fi sahih, karena ana sapa Ibnu Umar radhiyallahu kam iku yukabbiru takbir fi kubatihi, ing dalem kubai Umar di Mina. Ini Mina berarti tasrek. Di Mina itu balang jumroh. Setelah Arafah kita kemudian malamnya ke Musdalifah. Setelah dari Musdalifah lewat tengah malam jam 12 kita pindah ke Mina. Nanti pagi itu kita balang jumroh Aqobah. Itu tetap takbir setelah di Mina. Wa yasma'uhu, mongko dengar hu ing takbir Umar sapa ahlul masjidi, ahli masjid, ayu kabiruna pokok takbir. Jadi artinya waktu di Mina kita semua diperintahkan untuk takbir. Wa yukabiru lan padha takbir sapa ahlul aswaq, orang-orang di pasar, takbir tasrek. Hatta ya tarot jahan Mina takbirat, sehingga kemudian pulang saking Mina dengan takbir. Kala ngendika sapa Al-Bukhari wa kana lan ana sapa Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu an iku yahrujani,
keluar ila suki maring pasar fi ayamil asri ing dalam hari yang ke-10. Hari ke-10 berarti lebaran. Mereka ke pasar yukabironi takbir. Fa yukabiru mongko kemudian padha takbir sapa nasu bitakbirihima. Pas hari lebaran, kalau menurut riwayat Bukhari, Abu Hurairah, Ibnu Umar itu ke pasar kemudian takbiran yang pasar. Nah, kemudian orang-orang ikut takbir. Artinya ini waktu yang baik untuk berdoa dan mengagungkan nama Allah. Baik. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.